Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mutovani dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 27. Saya akan melaporkan kembali sinopsis atau ringkasan novel sejarah yang berjudul Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur. Novel Rumah Kaca adalah novel terakhir tetralogi Buru karya Pramudia Anantatur. Novel ini merupakan penutup dari 3 novel sebelumnya, yang diawali dari Bumi Manusia, dilanjutkan dengan Anak Semua Bangsa, dan buku ketiganya yaitu Jejak Langkah. Namun, berbeda dari 3 novel sebelumnya yang mengambil sudut pandang Minke si aku, dalam Rumah Kaca ini adalah Jacques Pangemanan. Di bukunya yang keempat ini, Pramudia memberikan kejutan dengan menggeser tokoh sentral dari Minke ke Pangemanan, yang tak lain adalah agen Gubermen yang berhasil menyingkirkannya sehingga dibuang ke Ternate. Pangemanan seorang Indo-Manado didikan Prancis yang akhirnya mengabdikan diri sebagai polisi India. Penugasan pertamanya di India dianggap berhasil dalam memadamkan pemberontakan si Pitung di Cibinong, Bogor sekarang. Sekretariat negara memberikan tugas yang lebih menantang, melakukan apapun yang dianggap perlu untuk membendung makin berkibarnya Minke dengan Harian Medan dan Syarikat Dagang Islamnya. Buku ini seolah mengisahkan kilas balik kejadian dalam Jejak Langkah dalam perspektif Pangemanan. Dengan kelicinannya sebagai agen rahasia, dia tak berhenti dengan pembuangan Minke. Dirancangnya kerusuhan rasial yang mengadu dombakan antara pribumi dengan kaum Tionghoa, dimulai dari kota Sukabumi, disambung dengan kota-kota lainnya di seluruh Pulau Jawa. Sebuah operasi yang gilang gemilang untuk mendiskreditkan SDI, yang kemudian bertransformasi menjadi Syarikat Islam. Namun, angin perubahan tak dapat dilawan. Alih-alih organisasi kemasyarakatan makin surut, malah berdiri partai pertama di India ini, yakni Indische Partij yang didirikan oleh trio DWT. Kesadaran berorganisasi tumbuh deras kala itu. Sampailah zaman pada tahun 1914, di mana berkorbar Perang Dunia Pertama di Eropa. Gubernur Jenderal Hindenburg mengakhiri masa jabatannya. Penggantinya mulai merubah sikap terhadap para pembangkang. Raden Mas Minke dibebaskan dari pembuangannya di Maluku. Dia kembali ke Batavia hanya untuk menemui kenyataan semua asetnya telah disita. Dan syarikat yang dilahirkan dan dibesarkannya telah mengacuhkannya. Minke pun mati menderita. Itulah sinopsis atau ringkasan novel sejarah berjudul Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur. Selain itu, terdapat unsur intrinsik novel sejarah tersebut, meliputi tema yang bertentangan dengan perjuangan hidup. Alur menggunakan alur campuran. Tokoh dan perwatakan meliputi Jacques Pangemanan yang berwatak cerdas, pekerja keras, dan berwawasan luas. Raden Mas Minke yang berwatak teguh akan pendirian. Tuan Bijagni yang berwatak baik dan bijaksana. Hindenburg yang berwatak keji dan penurut. Istri Pangemanan yang berwatak perhatian, jujur, dan penuh kasih. Serta Madame Sanikem Liboch yang berwatak bijaksana. Setting atau latar. Latar tempat terdapat di Medan, Makassar, Gedung Lensherhief, Maluku, Buitenzorg atau Algemene Sekretari, Nederland, Surabaya, Batavia, dan Makam Minke. Latar waktu
terdapat pagi, siang, malam, dan terdapat pada kalimat sampailah pada zaman tahun 1914. Latar suasana meliputi menyenangkan ketika Pangemanan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, meningkatkan jabatan dan golongannya. Memilukan ketika kisah air hidup Minke sungguh memilukan, di mana semua orang tak lagi mau berelasi dengan kita. Menegangkan ketika tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Pangemanan adalah hampir semua tugas membuat tegang. Menggerahkan ketika Pangemanan menjadi tertekan dan bingung. Ia meminum minuman keras hingga tak sadarkan diri. Sudut pandang pengisahan menggunakan sudut pandang orang pertama dengan kata aku. Gaya bahasa masih menggunakan bahasa Melayu pada zaman penjajahan. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan Pramudya kebanyakan menggunakan gaya bahasa perumpamaan. Walaupun ada beberapa bagian dalam cerita menggunakan gaya bahasa personifikasi dan hiperbola. Yang terakhir adalah amanat. Jangan suka egois dengan mengagumi diri kita terhadap orang lain. Dan berpikirlah 10 kali untuk berbicara sekali. Mendengarlah 20 kali untuk dapat menyimak dan memahami, serta selalu berpikir sebelum melakukan suatu tindakan. Selain itu, terdapat kondisi sosial budaya. Dalam kondisi sosial, menggambarkan bagaimana para tokoh itu mula-mula diawasi secara ketat pergerakannya oleh pemerintah Hindia Belanda. Tanpa sepengetahuan para tokoh itu, mereka berada di dalam rumah kaca buatan Pangemanan. Dan dengan satu goresan pena, Pangemanan berhasil menyingkirkan mereka dari bumi Jawa. Dalam kondisi budaya, menggambarkan tentang Minke, seorang sosok anak bangsa di tengah perubahan zaman untuk bangsanya. Minke merupakan prototip dari R.M. Tirto Adi Soerjo. Sang tokoh juga merupakan stereotip yang merupakan para aktivis pergerakan ketika itu, yaitu seorang priai yang berkesempatan menempuh pendidikan gaya Eropa atau Barat. Sekian dan terima kasih video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.